Shalom kaum muda, salam satu rasa. Bersama saya Christina Sinambela dan hari ini kita mau ngopi bareng nih. Udah pada tahu gak sih ngopi itu apa? Yap, ngopi itu ngobrol pintar. Dengan siapa ya? Hari ini kita kedatangan narasumber. Boleh dong narasumber memperkenalkan diri kepada teman-teman kita? Halo teman-teman muda, gimana nih kabarnya? Perkenalkan saya Frater Adrianus David Nautani SSCC, biasa disapa Frater Adrian. Jangan-jangan saya ngomong sama uskup ya? Oh enggak, masih Frater kok. Kayak gak asing ya namanya. Coba diulang lagi Frater namanya. Frater Adrianus David Nautani SSCC. Kalau uskup kita Monsinyur Adrianus Sunarko OFM. Jadi itu ya teman-teman bedanya. Frater gimana nih kabarnya? Puji Tuhan baik selalu. Puji Tuhan. Frater udah ngopi? Sudah tadi. Kita ngopi lagi ya. Kita ngopi tentang apa ya? Nah kebetulan kan bulan ini bulan kitab suci. Frater boleh dong ceritain latar belakang tentang bulan kitab suci ini. Gini ya teman-teman, latar belakang bulan kitab suci nasional itu tidak bisa dipisahkan dari peran besar Konsili Vatikan II. Salah satu dokumen dalam Konsili Vatikan II yakni De Verbum mengatakan bahwa jalan masuk menuju kitab suci dibuka lebar-lebar untuk umat beriman. Jadi untuk seluruh umat beriman, serta mengajak seluruh umat beriman untuk membaca kitab suci. Wah, ternyata dari latar belakang ini Konsili Vatikan II mengambil peran yang sangat besar ya, Frater? Ya, betul. Dan langkah yang dilakukan oleh gereja dan gereja Indonesia terkhususnya yakni menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa setempat dengan Lembaga Biblika Indonesia. Oh, jadi gitu. Langkah ini diambil supaya umat dapat membaca kitab suci ya, Frater? Ya, betul. Namun umat juga diajak untuk makin akrab dengan kitab suci. Nah, meskipun sudah diterjemahkan dan umat juga sudah berusaha memahami dan membaca kitab suci, namun gereja tetap berusaha mengajak umat semakin mendalami kitab suci itu, yaitu sebagai salah satu sumber iman umat itu sendiri. Nah, untuk menanggapi ini, gereja menetapkan satu minggu yang dikhususkan dalam setahun, yaitu Hari Minggu Kitab Suci Nasional. Tunggu. Berarti sebelum menetapkan bulan kitab suci seperti saat ini, ada beberapa proses yang dilalui dulu ya, Frater? Betul. Nah, untuk prosesnya sendiri, itu ada beberapa percobaan ya, Frater? Ada dua percobaan. Percobaan yang pertama itu pada tahun 1975 dan yang kedua itu pada tahun 1976. Oh, jadi beda setahun ya, Frater? Yap, betul sekali. Pada tahun 1976 yakni pada akhir bulan Mei tanggal 24 sampai 25. Jadi pada waktu itu bahan-bahan liturgi dan masukan-masukan pada pertemuan sebelumnya dikirim ke pastor-pastor untuk perayaan Hari Minggu Bulan Kitab Suci Nasional. Nah, dari percobaan kedua yang dilakukan pada bulan Mei 1976 ini, mengapa bulan Kitab Suci Nasional pada akhirnya jatuh pada bulan September, Frater? Nah, Gereja Katolik Indonesia sepakat bahwa dalam setahun harus ada Hari Minggu Bulan Kitab Suci Nasional. Nah, Hari Minggu Bulan Kitab Suci Nasional ini ditetapkan pada minggu pertama bulan September. Nah, apakah umat semakin antusias setelah ditetapkan Hari Minggu Bulan Kitab Suci Nasional ini? Wah, sangat antusias sekali. Karena antusiasnya umat, maka dirasa bahwa dalam setahun satu minggu saja tidak cukup, maka ditetapkan satu bulan. Oh, berarti resminya pada tahun 1976 tersebut ya, Frater? Oh enggak, pada tahun 1977. Karena pada tahun 1976 masih digunakan Hari Minggu Kitab Suci Nasional. Jadi pada tahun 1977, Sidang Majelis Agung Wali Gereja Indonesia menetapkan satu bulan full pada bulan September sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Wah, antusias sekali ya umat pada masa itu. Semoga sampai sekarang pun umat dan teman-teman sekalian lebih antusias lagi ya. Nah, untuk tema bulan Kitab Suci Nasional, apa ya tahun ini, Frater?
Untuk tahun ini temanya adalah mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Tema ini mengajak kita untuk melihat kembali kebenaran mengenal Allah dan siapa umat Kristiani di hadapan Allah. Keren banget gak sih tema pada tahun ini? Semoga kita semua yang mengalami krisis yang menyangkut iman dapat melewati krisis ini dengan mengenali identitas kita, dengan memahami bagaimana hubungan kita yang sesungguhnya dengan Allah. Wah, terima kasih sekali Frater untuk ngopi hari ini. Oh iya, ajakan Frater untuk teman-teman sekalian apa nih tentang bulan kitab suci pada tahun ini? Jadi ajakan saya untuk teman-teman, semoga kita semakin akrab dengan kitab suci, membaca dan mendalaminya sebagai salah satu sumber iman kita sendiri, terkhususnya dalam situasi-situasi krisis hidup kita oleh pandemi virus corona ini. Nah, teman-teman udah denger kan ajakan dari Frater? Semoga teman-teman semua dapat mengambil inti dari ngopi kita hari ini ya. Sekian sesi ngopi pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.